Pernah kebayang nggak sih, di zaman dulu satu-satunya cara dokter buat lihat ke dalam tubuh kita itu ya dengan pisau bedah. Ngeri ya. Selama ratusan tahun, organ dalam kita itu ibarat misteri besar yang gelap. Tapi gimana kalau kita bisa nyalain lampu di tengah kegelapan itu? Membuka jendela langsung ke dalam tubuh manusia? Nah, pertanyaan inilah yang bikin para dokter dan penemu pusing tujuh keliling selama berabad-abad. Gimana caranya mendiagnosis sakit mah atau masalah usus tanpa harus operasi besar? Mimpinya sih ya bisa bikin alat yang bisa jalan-jalan ke dalam tubuh, terus ngeliat langsung apa yang salah. Sebuah misi yang kedengarannya mustahil banget. Dan ini dia jawaban modern untuk misi itu. Apa yang lagi kamu lihat ini bukan fiksi ilmiah loh, ini beneran ada. Namanya endoskopi kapsul, kamera seukuran vitamin yang bisa kita telan buat memetakan seluruh saluran pencernaan kita dari dalam. Keren banget kan? Tapi buat bisa sampai ke titik ini, perjalanannya itu panjang dan berliku banget. Oke, yuk kita bedah tuntas. Kita bakal telusuri kisah endoskopi. Sebuah prosedur yang secara harfiah ngasih dokter jendela buat ngintip langsung ke dalam tubuh kita. Prosedur yang merevolusi cara kita mendiagnosis dan ngobatin berbagai macam penyakit. Tapi ya, endoskop canggih yang kita kenal sekarang itu semuanya bisa ada berkat para perintis yang alat-alatnya jauh lebih sederhana. Perjalanan ini dimulai lebih dari 2 abad yang lalu dengan ide-ide gila dan alat-alat yang jujur aja kedengarannya cukup bikin merinding. Coba dia lihat perjalanannya. Kita mulai di tahun 1795, pakai tabung logam kaku yang lampunya lilin. Kebayang nggak sih gimana rasanya? Terus, tahun 1868, Kussmaul bener-bener masukin tabung logam itu ke lambung pasien hidup. Gila, nekat banget. Baru di tahun 1932 ada sedikit kemajuan. Alatnya jadi semi-fleksibel bikinan Schindler, jadi jauh lebih aman. Tapi revolusi yang sesungguhnya itu terjadi di tahun 1958. Hirschowitz ngenalin serat optik yang bikin alat ini bisa nekuk dan gerak dengan aman di dalam tubuh. Nah, itu momen yang mengubah segalanya. Perubahannya itu drastis banget. Bayangin, dari tabung logam kaku yang sakit dan lampunya cuma lilin, sekarang jadi selang super fleksibel yang aman dengan lampu LED terang benderang. Dari yang tadinya cuma bisa ngintip dikit-dikit, sekarang dokter bisa nonton video high definition dari organ dalam kita di monitor. Ini bukan sekedar upgrade, ini transformasi total di dunia kedokteran. Oke, cukup nostalgia sejarahnya. Sekarang kita lihat gimana sih cara kerja keajaiban medis ini di zaman sekarang dan apa aja yang bisa dilakuin buat kita. Jadi, apa itu endoskopi? Gampangnya gini, bayangin aja ada kamera super duper kecil di ujung selang yang tipis banget dan lentur. Dokter nanti masukin selang ini dengan hati-hati, biasanya lewat mulut atau anus, buat semacam tur virtual di dalam saluran pencernaan kamu. Mereka bisa lihat semuanya secara live di layar tanpa perlu ada satu sayatan pun. Nah, pas udah di dalam lambung, kamera di ujung endoskop ini langsung ngirim siaran video langsung ke monitor. Ini ngasih tim medis pemandangan yang jelas dan detail banget tentang kondisi lapisan kerongkongan, lambung, atau usus. Mereka bisa lihat setiap sudut seolah-olah mereka beneran ada di dalam sana. Tapi jangan salah, endoskopi itu lebih baik sekedar kamera loh. Ini tuh kayak pisau Swiss Army-nya dunia kedokteran. Pertama, bisa jadi detektif, nyari tahu penyebab gejala misterius kayak sakit perut atau mual. Kedua, buat diagnosis. Dokter bisa nyolek sedikit jaringan atau biopsi buat dites di lab. Ketiga, jadi penjaga, buat screening, nemuin polip sebelum jadi kanker. Dan yang paling keren, bisa jadi alat bedah mini, buat ngangkat tumor kecil atau ngentiin pendarahan. Semuanya dari dalam. Buat pasien, pengalamannya sekarang jauh lebih nyaman kok. Biasanya dimulai dengan puasa dulu, nanti dikasih obat penenang biar rileks, terus dokter dengan lembut masukin endoskopnya dan ngelakuin pemeriksaan. Seluruh prosesnya seringkali cuma butuh waktu kurang dari sejam, dan setelah istirahat sebentar, biasanya udah boleh pulang di hari yang sama. Teknologi ini benar-benar bisa mengubah hidup orang. Biar lebih kebayang dampaknya, yuk kita lihat perjalanan seorang pasien, gimana endoskopi mengubah kebingungan dari gejala aneh dan bahasa medis yang ribet jadi sebuah kejelasan. Nah, ini pertanyaan nyata dari pasien. Mereka dapat hasil, tapi istilah medisnya bikin bingung. Erosi ringan di antrum. Kedengarannya agak serem ya. Disinilah kekuatan diagnostik endoskopi benar-benar kelihatan. Yuk kita terjemahin bareng-bareng. Erosi itu cuma cara medis buat bilang lecet atau luka kecil. Dan antrum itu nama buat bagian bawah lambung. Jadi, diagnosis yang kedengaran menakutkan tadi artinya simple, ada beberapa lecet kecil di lapisan bawah lambung kamu. Tuh kan, langsung jelas. Kebingungan hilang, diagnosisnya jadi bisa dimengerti, dan yang paling penting, jadi tahu cara ngobatinnya. Itulah kerennya endoskopi.
Tentu, pertanyaan paling penting, aman nggak sih? Jawabannya, iya. Endoskopi itu prosedur yang sangat aman. Walaupun ada resiko komplikasi kayak robekan, infeksi, atau pendarahan, itu sangat-sangat jarang terjadi. Tapi ya, seperti prosedur medis lainnya, penting banget buat ngobrolin semua kekhawatiran kamu sama dokter sebelumnya. Kita udah lihat masa lalu dan masa kini. Sekarang, siap-siap kita balik lagi ke pil kamera yang tadi kita lihat di awal. Soalnya, itu tuh gambaran masa depan endoskopi yang seru banget. Endoskopi kapsul ini bener-bener game changer. Kamu tinggal telan satu kapsul seukuran vitamin ini, sambil dia jalan-jalan alami ngikutin sistem pencernaan, kamera kecil di dalamnya ngambil puluhan ribu foto, menciptakan semacam film epik perjalanan di dalam tubuh kamu. Ini ngasih pandangan yang belum pernah kita lihat sebelumnya, terutama di area usus halus yang susah dijangkau. Terus, apa bedanya sama yang tradisional? Endoskopi tradisional itu dikendalikan penuh sama dokter, dan bisa ngelakuin tindakan kayak biopsi. Sementara endoskopi kapsul itu jalan sendiri dan fungsinya cuma buat diagnosis. Tapi keunggulannya, dia bisa ngecek seluruh usus halus, area yang susah dijangkau sama endoskop biasa, dan sama sekali non-invasif. Jadi keduanya ini saling melengkapi satu sama lain. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Dari cahaya lilin sampai kamera yang bisa ditelan, perjalanan endoskopi ini adalah bukti nyata dari inovasi manusia yang luar biasa. Kalau hari ini aja kita udah bisa menelan kamera, apa yang bakal kita lakuin besok? Jendela apa lagi yang bakal kita buka ke dalam tubuh kita sendiri?